wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau hadir di kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum mulai acara kegiatan bimbingan kelompok ini, mari kita berdoa dengan sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, di sini apakah ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Ya, sebelumnya saya jelasin dulu ya. Bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, yang dimana di dalamnya itu ada anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Sebelumnya di sini udah paham kan apa itu bimbingan kelompok? Selanjutnya itu ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu suasana aktif dan dinamis yang dilakukan oleh kelompok dengan cara bertukar pikiran, seperti memberi pendapat antara satu sama lain. Iya. Jadi dinamika kelompok itu harus aktif ya, terus harus saling balas-balasan pendapat kayak gitu ya. Jadi biar suasana bimbingan kelompok itu Nggak monoton. iya nggak monoton seperti itu ya. Jadi tujuan bimbingan kelompok itu mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran dan gagasan serta perasaan kepada banyak orang. Oh jadi tujuannya itu kayak semacam untuk menggali potensi kita ya. Iya. Lebih Pede aja ya pede. Dalam mengungkapkan perasaan. Jadi biar bisa terbiasa untuk berbicara begitu. Depan Seperti itu ya. Di bimbingan kelompok ini memiliki dua asas yang lebih dominan. Yang pertama itu asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Yang dimana teman-teman ini dapat sukarela untuk mengeluarkan pendapatnya, terus yang asas keduanya ini dapat terbuka dalam mengungkapkan ide-ide teman-teman. Oke, selanjutnya itu perkenalan. Di sini udah ada yang kenal belum satu sama lain? Belum. Sama-sama. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Moga dari Tangerang. Boleh dari sebelah kanan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Rima dari Tangerang. Selanjutnya. Nama saya Resi Sewati, panggil Resti dari Tangerang Selatan. Selanjutnya. Nama saya Dafa dari Bekasi. Selanjutnya. Dia dari Selanjutnya. Nama saya Risma dari Barat. Nama saya Puput dari Nanarang. Nama saya Tika, biasa dipanggil Tika dari Cirebon. Oke, semuanya udah pada kenal kan nama-namanya? Sudah. Oke teman-teman, apakah sebelumnya teman-teman sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Sudah. Di bimbingan kelompok ini kita memiliki dua topik. Yang pertama topik bebas dan topik tugas. Teman-teman mau milih yang mana, topik bebas atau topik tugas? Ibu. Tapi tugas yang topik bebas itu apa sih? Apakah topik tugas itu kayak semacam ini pekerjaan rumah? Enggak dong. Oh, beda. Ya, topik sebelumnya saya jelasin dulu ya. Topik tugas itu yang berasal dari saya materinya. Kalau topik bebas dari teman-teman semua, seperti judulnya itu dari teman-teman. Berarti kalau topik tugas dari ibu, kalau topik bebas dikemukakan oleh kita semua. Iya. Siap-siap tadi. Gimana, ngerti kan? Nanti. Oke, jadi teman-teman di sini mau topik bebas atau topik tugas?
Tugas. Bebas. Tugas boleh, tugas boleh. Saya netral itu. Oke. Kalau yang topik tugas siapa? Kalau topik bebas, berarti topik bebas yang lebih banyak ya. Oke, di sini kan teman-teman lebih banyak memilih topik bebas ya. Iya. Ya, coba ada yang mau mengungkapkan pendapatnya nggak buat materi dari topik bebas ini? Apa? Mungkin dari banyaknya topik ya, mungkin yang menurut saya paling cocok ya mungkin pergaulan bebas kali ya. Iya sih, saya juga setuju dengan pergaulan bebas di kontemporer ini. Saya mengusulin temanya pacaran. Kayaknya itu termasuk ya sih. Iya, apa termasuk ke Pergaulan bebas. Iya sih. Itu saya juga kayaknya masih masuk mungkin, cuman masuk ke pergaulan bebas karena kan kalau pergaulan bebas masuk ke lingkungan kan ya. Oh, Itu iya. tuh tentang LGBT sih. Oh iya sih. LGBT kan banyak tuh ya yang sekarang Acara. zaman sekarang pada suka amat sama jenis. Jeruk makan jeruk sih. Iya. salah pengajian. Sumpah beda. Ya, jadi kan ada 3 pendapat dari pergaulan bebas, pacaran, sama LGBT. Yang milih pergaulan bebas, coba angkat tangan. Kalau yang pacaran, Aku juga kalau yang LGBT suka sama pacaran. banyak ya. Jadi kita ambil yang pergaulan bebas aja ini. Iya, Masuk ke soalnya semuanya kan? iya, soalnya masuk ke semuanya ya. Iya, Masuk ke benar. semuanya. Ada yang tahu nggak sih apa itu pergaulan bebas? Apa? Mungkin ini mah menurut saya pribadi ya, bahwa pergaulan bebas itu merupakan suatu tindakan atau suatu perilaku yang menyimpang yang pada umumnya itu dilakukan oleh anak-anak di usia remaja ya. Karena rata-rata anak yang usia remaja itu melakukan pergaulan bebas itu biasanya dia berada di fase sedang mencari jati diri. Itu sih dari menurut saya. Menurut saya sih pergaulan bebas itu yang kayak nggak pengen diatur, nggak ada aturan gitu, kayak ya udah terserah dia mau kemana gitu. Cuma pengen kekang gitu ya. Iya. Pengen bebas gitu ya. Iya. Kita golkar. Ada yang mau berpendapat lagi? Iya sih. Enggak, yang lain masa nggak ada yang mau berpendapat? Tapi kalau pergaulan bebas kayak gitu berarti lebih masuknya ke gara-gara lingkungan ya sih? Karena mungkin dari lingkungan si anak tersebut yang masuk ke terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yang mana pergaulan bebas tersebut nggak baik gitu ya. Itu tuh karena lingkungan sekitarnya tuh kayak lebih mendukung ke situ gitu. Misalnya dia punya temennya yang suka mabok gitu ya. Jadi dia karena diajak, dia sering nolak, mungkin bisa jadi dia sering nolak, tapi kan karena namanya juga ajakan teman, apalagi termasuk teman dekat, kan otomatis dia bisa aja ngikutin gitu tuh. Ya nggak sih kalau kayak gitu gara-gara lingkungan bisa jadi, ya enggak? Kayak Iya. orang-orang pacaran dan LGBT termasuk nggak sih kayak gitu tuh ke dalam lingkungan? Kalau menurut pendapat yang lain gimana? Menurut saya sih kan jadi di lingkungan seperti itu ya kan kebanyakan nih yang lingkungannya ya baik-baik aja juga nggak mungkin sih di dalamnya tuh kayak dalam diri kayak remaja sekarang ini baik-baik aja. Jadi dia tuh kayak pinter banget nih mengelabui lingkungan sekitarnya kayak orang tua mereka gitu. Jadi mereka tuh main hati kayak di rumah kayak gimana, di luar juga beda lagi. Jadi ketahuan itu pas udah ada suatu kejadian gitu baru. Jadi kayak mereka tuh pinter banget nih dalam ini gitu actingnya gitu. Tapi problematika dari anak ya, Iya. kan biasanya kalau masuk ke dalam pergaulan bebas kan pasti yang masih remaja-remaja, anak Kebanyakan sih. problematika dari anak tersebut tuh
yang bisa masuk sampai bisa ke terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut? Contohnya gitu. Ya, problemnya gitu dari kebanyakan kalangan. Itu yang tadi benar apa yang dikatakan Res itu, kayak pacaran tuh kan pergaulan bebas. Jadi kalau berlebihan kan menjerumusnya ke negatif, kayak tawuran tuh kan pergaulan bebas juga. Jadi kan menurut saya sebisa mungkin orang tuanya harus bisa mengontrol, kayak mengawasi anaknya lebih gitu. Jadi biar nggak terjerumus ke pergaulan bebas seperti itu. Terus kita juga harus bisa memilah teman lah gitu, mana yang baik mana yang buruk, karena kan kalau kita milih teman yang negatif gitu ya, jadi kan otomatis ibaratkan peribahasanya gini loh, kita kalau berteman sama orang yang jual parfum otomatis kita bakal wangi gitu kan. Nah, sebaliknya kalau kita berteman sama yang alkohol, otomatis kita kan bawa alkohol lah gitu, kita minum terus kecanduan lah seperti itu. Tapi kan ada beberapa nih anak ya yang saya temuin gitu ya, beberapa. Karena banyak juga temen gitu ya, yang awalnya nih dia masuk mondok nih ya, cuman setelah selesai mondok dia malah terjun ke pergaulan bebas. Selain lingkungan tuh ternyata dia punya problematik masalah keluarga. Kalau dibilang karena dari keluarganya sih harus tahu gitu ya. Tapi sedangkan dia punya masalah keluarga, gimana dicoba buat ngatasinnya itu dia? Tapi menurut saya sih, saya tuh pernah dengan pepatah kayak madrasah pertama bagi anak itu ya seorang ibu. Kayak itu basicnya kan ya. Makanya kita kayak nikah tuh gak asal nikah, kayak parenting buat nikahnya tuh kita harus ada pegangan nih gitu kan, buat cara mendidik anak, gak serta-merta cuma kayak melampiaskan hawa nafsu kan gitu kan ya. Jadi kan makanya kalau zaman sekarang tuh pacaran tuh bukan hal yang biasa, kayak mayoritasnya ya pacaran gitu kan. Malah ada sebagian orang tua tuh yang mendukung kalau pacaran tuh hal yang lumrah yang biasa aja gitu tuh. Dan orang tua tersebut nggak tahu kalau mereka tuh sudah pernah melakukan kayak hubungan badan. Soalnya saya pernah dapat cerita sih, malah dia sendiri yang cerita. Saya kan mungkin ya masalah pribadi kayak saya menginterogasi ini gitu di kelas. Dia tuh kayak menceritakan masalah dia, dan saya pernah melakukan ini gitu, tanpa rasa kayak malu atau gimana gitu kan ya. Itu kan udah pribadi banget nih, kayak ini dia sama pacarnya gitu kan. Jadi agak sedikit shock yang semakin tergerusnya zaman, kayak saya aja yang kayak gini masih bisa menjaga gitu, dia yang masih bawa hal saya udah melakukan gitu kan. Jadi agak sedikit kaget mungkin ya, emang udah zamannya gitu kan, kayak udah hal yang biasa gitu kan. Jadi maksudnya sebenarnya apa tadi itu pergaulan bebas juga, ya itu yang orang tuh kayak mencakup merokok juga sebenarnya pergaulan bebas sih. Karena kan kebanyakan juga anak-anak sekolah tuh ya udah pada merokok, padahal kan itu gak boleh. Terus kan ada beberapa banyak kasus nih. Banyak sih ya kasus Banyak. ya, kalau soalnya kan kalau yang pergaulan bebas kan umum gitu. Iya, Jadi benar. enak nih pembahasannya gitu, jadi kita membahas yang Dan remaja juga ya setiap harinya di sekolah kan ya melakukan ini gitu, kegiatan kayak pendidikan. Balik lagi sih ke gurunya, kayak tidak ada anak yang bodoh, tapi mereka tuh kayak tidak mendapatkan metode pembelajaran yang baik oleh gurunya. Kebanyakan kan guru juga ada aja yang menyimpang gitu, kasus-kasus yang pelecehan seksual gitu. Saya pernah mendengar kata itu sih, kayak metodenya aja nih gurunya yang salah. Makanya barang siapa yang mau jadi guru di zaman sekarang itu harus kuliah dulu 1 tahun kalau nggak salah. Apa sih namanya, PD ya? Ya biar harus menghafalnya lagi sih, biar kayak gurunya sih. ide dari izin masuk ya. Kalau dampak dari pergaulan bebas itu apa saja sih? Ada yang tahu nggak kayak dampak-dampaknya gitu? Melawan dampak negatif. Ya itu yang dampaknya, ya udah dampaknya aja. Oh iya. Aku Kayak boleh? pendapat ya. Iya boleh. Pendapat dari yang tadi disampaikan oleh Vinka. Bener kan Vinka? Vinka. Iya sama aja. Sama aja. Nah, itu tuh benar.
dampak negatif ya maksudnya berarti kayak melawan orang tua. Ya benar, dampak negatifnya melawan orang tua, tapi ada juga beberapa yang namanya pengaruh apa namanya tadi apa pembahasannya? alkohol atau Bukan merokok Pergaulan bebas. pergaulan bebas. Nah, tapi ada juga maaf rada sedikit ngelek. Jadi pergaulan bebas, jadi tuh pergaulan bebas tuh punya dampak positif. Kalau menurut aku ya, dampak positifnya tuh kita tuh jadi lebih banyak relasi nggak sih? Gak semata-mata negatif. Gak semata-mata negatif, cuman namanya juga pergaulan. Kalau udah terjerumus masuknya ke bebas, kebanyakan emang dampaknya negatif, ya kan? Namanya juga remaja gitu, masih labil, ya nggak? Iya. jadi bisa psikolog anaknya itu bisa berpengaruh nggak sih kalau terjun ke pergaulan bebas itu psikis anaknya, psikolog anaknya itu kayak mereka tuh stres nggak sih kayak gitu tuh. Terus tapi menurut saya kok ya emang ada gitu loh dampaknya dari pergaulan bebas itu ada dampaknya. Psikolog remaja itu ada maksudnya gitu. Jadi Terganggu mentalnya gitu ya. Iya, karena dia nggak mungkin ngelakuin kayak gitu kalau dia nggak stres kayak nggak depresi. Iya nggak sih? Iya, juga. Iya kan. Coba jadi sebagai spesifik. Coba gimana menurut Rima pendapatnya? Biasanya yang pergaulan bebas tuh dalam keluarganya tidak keluarganya saya keluarganya punya kebebasan sendiri, punya kebebasan sendiri, punya kebebasan sendiri. Jadi kita juga mau bilang kita juga bingung putus buat dari orang tua, keluarga bisa di mana? Tempatnya broken home ya. Iya. Jadi kita butuh kasih sayang baik ya kayak dari sosok ayah atau sosok pengen mulai yang cowok paling kurang kuat ibu gitu kan, mulai cewek ayah. Jadi kitanya nyari aliasan buat mencari kasih sayang dari seorang laki-laki atau seorang perempuan yang kurang kasih sayang sama ini. Berarti anaknya ini ya, anaknya mencari perhatian dengan cara melakukan mungkin emang negatif ya kalau kita lihat gitu maksudnya. Cuman dia Jadi ada yang berjalan Mungkin stimulusnya seperti itu kayak gitu. Tapi emang bener sih kata Rima tuh. Teman saya juga sama begitu, anak broken home, bapaknya udah meninggal dulu, ibunya kawin lagi. Setelah kawin ibunya pergi kerja ke Arab, bapaknya menikah lagi, TKW. Nah kan di situ dia punya harta warisan, harta warisan rumah, segala motor, mobil semuanya. diambil sama bapaknya. Dan dia juga bingung Dia bingung. mau hidupnya gimana. Terus sekarang dia merantau ke Serang. Di sini merantau ke sini. Namanya anak broken home ya, mau cerita nggak punya siapa-siapa, punya masalah dipendam sendiri. Akhirnya dia kalau bebas Masih namanya? teman yang mencari kesenangan yang gitu. Kayak contoh bingung punya cewek dipakai udah ditinggalin. Iya. ada banyak maksudnya. Oh gitu tuh. Jadi gimana ya? Berarti mungkin itu kayaknya faktor dari perceraian orang tua. Iya. Jadi dia melampiaskannya ke pergaulan bebas. pergaulan bebas tersebut. Mungkin karena emang nggak ada larangan dari orang tua ya. Nggak ada yang mendidik juga gitu. Terus dia ngerasa ini loh, amarahnya tuh nggak bisa tersampaikan. Ya kan? Jadi dia Kasih sayang juga kurang sih ya. ya makanya itu kayaknya dia nyari nggak sih kayak Biasanya gitu. memang jelas ya kalau yang mungkin kenyamanan dia tuh di situ. Kayak gitu. Iya, jadi nyari gimana sih biar perhatian nih sama dia gimana gitu ya. Jadi dia ngelakuin beberapa kesalahan gitu. Harus nyari dia yang kayak gimana gitu. Termasuk caper ya berarti kayak gitu. That's right.
Mami jangan sampai gitu ya, naik sini semua. Masuk aja. Soalnya bosan ya. Coba apa aja sih faktor dari pergaulan bebas ini? Jadi masuk ya. Ya. Jadi ada beberapa, menurut saya ada beberapa faktor ya yang menjadi yang terjadinya pergaulan bebas itu pada remaja. Yang pertama rendahnya kontrol diri. Jadi ya rendah gitu. Jadi kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri kayak gitu. Terus rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan, yang dimana jadi sama aja sih kata yang pertama tuh. Yang selanjutnya itu adanya nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. Jadi kurangnya agama, iman ya pasti bakal kehasut gitu sama hal-hal yang seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita memperkuat iman kita ya dengan ya rajin sholat, rajin ngaji kayak gitu. Ya ada tongkrong majelis lain atau apa. Kajian Tapi itu bisa tuh. Kalau menurut aku ya, Yang berubah kayak gitu. kalau menurut aku kajian itu termasuk bisa mengamankan kita gitu. Walaupun kita masuk ke pergaulan bebas, tapi kita kayak bisa memilah-memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu. Karena kan namanya juga kajian gitu ya. Apalagi kan sekarang iya siraman rohani kan, jiwa kita, fisik kita kan perlu harus ada obat gitu ya. Kayak kita Refresh lagi sakit, ya. iya betul. Kan termasuk mental juga kan, kalau membangun mental itu termasuk. Tapi walaupun nggak suka sama yang namanya siraman rohani gitu ya, menurut aku remaja itu bisa mengontrol diri dengan cara apa yang dia suka. Kembali ke alam. Iya, kembali ke diri dia sendiri. Tapi dia kayak misalnya dia kurang suka nih sama kajian gitu ya. Kayak apa sih sama-sama? Iya, kayak dia mikir sama enggak, gue juga nggak terlalu, maksudnya kayak apa sih, gue udah gini banget gitu ya, maksudnya udah lebih parah banget gitu tuh, dia rasanya udah nggak pede gitu tuh sama kajian gitu. Jadi dia ngelakuin hal sesuatu yang dia sukai, bisa juga nggak apa-apa, it's okay. Nah, tapi dia juga harus bisa nih memilih teman, kayak misalnya dia memilih teman yang ayo misalnya sholat bareng atau kita saling tadarus bareng, kan bisa tuh lewat teman, nggak harus lewat kajian juga kan ya. Boleh deh dia dulu nih yang dia suka apa gitu. Baru Iya. setelah itu, ayo lakuin dong yang gue suka. Iya, Sama kayak feedback gitu ya. Jadi kan ada rasa, oh dia suka ini, gue suka ini, kita bareng nih, gitu ngerasa nyaman. Sama lain ya. Gitu. Suka kan sih. Menambahkan ya terkait faktornya ya, mungkin ini dari faktor yang umum aja sih. Yang pertama tuh mungkin dari faktor diri sendiri ya, dimana biasanya remaja yang melakukan pergaulan bebas atau perilaku menyimpang tuh biasanya dari diri sendiri yang terkadang sedang memasuki fase pubertas ya, rasa ingin tahu, ingin mencoba hal-hal baru. Contohnya seperti ngelihat orang yang lebih tua dia sedang merokok gitu, dia secara nggak sadar gitu kan, rasa ingin mencoba merokok, dan alhasil dia ikut merokok dan merasakan sensasinya merokok, dan alhasil kedepannya dia malah kecanduan. Itu juga masuk juga ke faktor lingkungan juga bisa, karena mungkin dari kulturnya gitu kan. Dari generasi ke generasi mungkin ada aja gitu anak remaja yang menyimpang. Terus dari faktor keluarga juga bisa, dari yang sudah dijelaskan sama teman-teman sekalian kan, kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya perhatian juga dari orang tua. Terus yang mungkin dari teman sebaya juga bisa kan, yang dimana kita ke bawah-bawah sama teman teman-teman yang bersikap negatif. Contohnya si temannya sering bolos, lama-kelamaan otomatis kita bakal nyoba dong, mau nyoba bolos. Terus juga yang paling umum tuh biasanya tawuran ya, tawuran sekolah itu paling umum banget yang sering dilakukan oleh remaja-remaja yang lagi pubertas itu. Udah sih itu aja. Apa sih solusinya agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas ini? Ini maksudnya yang tadi solusinya yang tadi itu yang udah disampaikan sama Resti,
ya ikut-ikut kajian kayak gitu. Terus kalau bisa sih temennya yang memang benar itu ngajak dalam hal-hal baik sama kayak gitu. Seperti itu sih dari saya mungkin. Dan harus jadi orang yang perasa ya. Kalau sekiranya di lingkungan dia yang toksik banget gitu, harus segera menghindari. Kan kalau udah di ini mah, kalau baru pertama mah gampang ya buat yang menghindar. Kalau udah di tengah-tengah dia itu udah mulai dekat, kalau masih toksik kan susah ya kalau buat melepas temennya kayak seperti itu. Jadi mau nggak mau, ya pasti ada sebab akibat dong. Ya mau dong gitu kalau diajak buat. Jadi gampang kayak hal negatif gitu. Jadi harus perasa jadi orang kayak kalau sekiranya dia nggak baik buat dia ya udah. Gimana Uun pendapatnya? Solusi. Ya, solusinya ya ya dari bisa dari orang tua kayak memberikan dukungan atau apresiasi. Oke teman-teman, di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi yang pergaulan bebas ini? Coba Rijal simpulkan. Kesimpulannya, kita harus bisa memilih teman, menghindari pergaulan toksik begitu, agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, kalau kita ingat kepada orang tua, insya Allah kita tidak akan masuk ke pergaulan bebas. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Gimana Rima? Simpulannya? Ya maksudnya Ya. jadi dapat kita simpulkan bahwa pergaulan bebas di zaman sekarang ini emang lagi marak-maraknya banget ya, apa ya, kayak tawuran, terus kayak pergaulan seks kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu. Jadi jauhi larangan-larangan dan patuhi peraturan-peraturan yang Allah SWT berikan. Itu sih ya. Dan selanjutnya pesan dan pesannya ya. Ada yang bisa memberikan pesan dan pesannya? Baik, untuk pesannya kita sebagai manusia harus bisa menahan diri dari segala perbuatan ataupun godaan-godaan, dan pesan-pesannya ya seru semangat happy udah baik. Jadi saya mau pesannya kalau bisa sih jangan pacaran ya. Kenapa? Jangan takut. Mendorongnya. Dia misalnya takutnya kan kalau pacaran kan banyak nyimpan gitu ya. Jadi ya udah misalnya kalau yang masih pacaran harus hati-hati. Terus kesannya pokoknya seru lah, bahasanya sangat menarik kayak gitu. Mungkin dari saya. Ada yang mau menambahkan lagi? Gimana Uun? Pesannya buat saya, setelah kita mengetahui kayak pergaulan bebas ini, jangan kita tuh malah takut gitu kan ya untuk di dunia luar. Tapi kita tuh kayak harus mencari tahu nih lebih dalam lagi, kayak memilih mana pergaulan di luar yang baik buat kita dan mana yang tidak, untuk menggali potensi diri kita juga sih. Dan kesannya saya sangat terima kasih kepada teman-teman semuanya untuk bertukar pendapat ya. Yang tadi saya nggak tahu jadi mengetahui sih itu orang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mau berpartisipasi dan datang ke acara kegiatan bimbingan kelompok ini. Kira-kira teman-teman apa nih
mau mengadakan bimbingan kelompok ini? Mau minggu depan atau bulan depan? Besok. Minggu depan aja. Ngontrak. Minggu depan di hari yang sama di jam yang sama. Ya, berarti minggu depan di hari yang sama di jam yang sama ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.